Baik Pak Pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Saragih di daerah Lobang Buaya, ini dari Jakarta. Izin bertanya Pak Pendeta, di dalam kitab Matius dikatakan, ini lebih tepatnya di dalam Matius 15 ayat yang ke-11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Pertanyaannya, kenapa ada satu denominasi gereja atau umat gereja masih menganggap babi dan lain-lain itu masih haram, sementara ayat ini sudah menjelaskan hanya yang keluar dari mulut itu yang haram. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini bukan hanya saja pertanyaan tentang makanan, apa yang boleh dimakan, yaitu yang halal, dan yang tidak boleh dimakan disebut haram karena itu bukan makanan. Jadi kalau menurut Alkitab hanya ada satu konsep makanan. Yang namanya makanan adalah apa yang Tuhan katakan boleh dimakan. Kalau yang Tuhan katakan tidak boleh dimakan, maka itu bukan makanan. Dalam Alkitab tidak ada istilah makanan haram. Yang ada adalah istilah daging atau binatang yang haram. Tidak ada istilah makanan haram. Hanya ada istilah daging atau binatang yang haram. Dan daging atau binatang yang haram itu bukan makanan. Daging dan binatang yang halal itulah makanan. Itu yang dijelaskan di dalam di dalam Imamat pasal yang ke-11 dan juga dijelaskan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14. Allah sangat mengasihi manusia sehingga urusan makanan pun Tuhan Allah berfirman, karena Ia yang menciptakan manusia, Ia tahu apa yang terbaik, bahkan dalam keadaan manusia yang sudah berdosa ini, apa yang Dia izinkan untuk dimakan oleh manusia, itu Tuhan Allah sampaikan. Semenjak manusia diciptakan, pada waktu Adam dan Hawa masih ada di dalam Taman Eden, dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan Allah mengatakan, kuberikan kepadamu tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tepatnya dia katakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Itu Tuhan katakan, luar biasa. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tambahkan lagi satu makanan, satu jenis makanan dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Yang dimaksudkan dengan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan, itu disebutkan juga di dalam Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mulai dari buah-buahan dan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan hijau atau boleh kita katakan sayur-sayuran, daun-daunan, lalu kemudian segala yang bergerak. Segala yang bergerak ini menunjuk kepada binatang-binatang. Tetapi dalam konteks Kejadian pasal yang ke-9, segala yang bergerak adalah binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera yang jumlahnya lebih dari satu pasang. Dan Kejadian pasal yang ketujuh telah menyatakan bahwa yang jumlahnya lebih dari satu pasang itu disebut dengan yang halal, sementara atau yang tidak haram. Sementara yang haram itu yang masuk hanyalah sepasang saja. Karena mengapa masuk hanya sepasang saja? Karena itu hanya untuk melanjutkan mereka punya eksistensi, hanya untuk melanjutkan keturunan dari jenis binatang itu. Cukup satu pasang. Kenapa yang tidak haram itu haruslah lebih dari satu pasang? Karena
itu bukan hanya untuk melanjutkan keturunan atau eksistensi mereka, tapi ada tujuan-tujuan lain. Beberapa dari binatang-binatang yang tidak haram atau yang halal itu dijadikan sebagai korban. Di dalam Alkitab tidak pernah ada satupun binatang yang haram yang diperintahkan untuk menjadi korban atau menjadi persembahan. Di dalam Alkitab tidak pernah ada namanya korban yang dikorbankan adalah babi. Dalam Alkitab tidak pernah ada. Atau yang dikorbankan adalah anjing atau kucing, tidak pernah. Yang dikorbankan adalah yang tidak haram atau yang halal, seperti domba, kambing, kemudian ada juga lembu, burung merpati. Semua itu adalah yang tidak haram atau yang halal. Jadi kenapa lebih dari satu pasang yang masuk ke dalam Bahtera Nuh? Karena selain untuk melanjutkan keturunan, itu juga untuk korban persembahan. Lalu yang ketiga itu juga untuk dimakan. Makanya dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga, firman Tuhan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Bukan dimakan hidup-hidup, tetapi yang hidup itulah yang disembelih. Bukan yang mati karena sakit sehingga ia tidak disembelih lalu kemudian ia dimakan. Tidak. Ayat ini juga mengajarkan bahwa itu memang disembelih lalu kemudian dimakan. Dalam konteks berapa yang masuk ke dalam Bahtera, yaitu yang lebih dari satu pasang. Itulah yang tidak haram atau yang halal. Jadi inilah yang dimakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka yang percaya kepada Allah, yang menerima 10 firman, yang menerima kitab Taurat, yang menerima Alkitab yang pada saat itu, bahkan sampai pada zaman Yesus adalah Alkitab Perjanjian Lama, dan inilah terus yang ada. Dan kalau berbicara tentang makanan, atau berbicara tentang daging binatang yang boleh dimakan, tidak pernah ini menjadi sebuah kontroversi. Tidak pernah ini menjadi sebuah pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Tidak pernah ada pertentangan yang mengatakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Karena baik Yesus Kristus, murid-muridnya, maupun orang-orang Yahudi mempunyai konsep yang sama tentang makanan. Tidak pernah juga ada pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi tentang manakah hari Sabat itu. Sudah jelas bagi mereka hari Sabat itu hari apa, hari keberapa, dan kapan itu, sejak saat mana hingga saat mana dalam satu hari itu adalah hari Sabat. Sudah jelas. Yang menjadi pertentangan antara mereka adalah bagaimana menguduskan hari Sabat. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tetapi tidak pernah sekalipun tentang manakah hari Sabat itu. Demikian juga tentang makanan. Tidak pernah ada pertentangan tentang manakah binatang yang boleh dimakan dan manakah binatang yang tidak boleh dimakan. Case closed. Semua sudah jelas bagi Tuhan Yesus, bagi murid-muridnya. Kemudian bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi. Pertanyaan dari Ibu Saragi, Shalom Ibu Saragi, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Saragi, dalam Matius pasal yang ke-15, kita perlu melihat dulu cerita awalnya. Apakah ini pertentangan tentang manakah daging binatang yang boleh dimakan dan manakah daging binatang yang tidak boleh dimakan? Apakah itu pertentangannya? Atau pertentangannya itu adalah dalam hal yang lain? Supaya ayat 11 tadi yang ditanyakan, yang mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Supaya ayat ini juga ditafsirkan berdasarkan apa yang dipermasalahkan pada saat itu. Kalau kita tidak mengingat dan menghubungkan ini dengan kenyataan yang terjadi pada zaman Yesus hidup di atas dunia ini,
Dan kita hanya mengambil ayat ini lalu menerapkannya seakan-akan ayat ini adalah suatu ayat yang menjadi pertentangan antara satu orang dengan orang yang lain pada tahun 2024 ini tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, tanpa melihat makna awalnya pada waktu ayat ini ditulis atau cerita ini terjadi, maka kita akan langsung berpikir, oh ini bisa diterapkan kepada daging babi. Daging babi kalau dimakan itu tidak menajiskan, tetapi daging babi itu kalau dimakan maka kalau sampai dia keluar itu barulah kemudian menajiskan orang. Sampai orang mengartikan ayat itu seperti itu karena hanya memikirkan diskusi yang terjadi atau perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di tahun 2024 ini saja, tanpa memikirkan apa sebenarnya yang sedang dipermasalahkan atau dipertanyakan atau didiskusikan oleh Yesus dengan orang-orang yang sedang menentang dia atau menghadapi dia pada saat itu. Itulah yang terlebih dahulu perlu kita ketahui, apa yang terjadi, apa masalahnya, apa yang dipertanyakan, apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan. Sehingga ayat ini kita tafsirkan sesuai dengan keadaan pada saat itu. Itulah cara kita menafsirkan Alkitab ini, supaya jangan sampai Alkitab ini ditafsirkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kita tidak bisa mengambil ayat ini keluar dari ceritanya dalam Matius pasal 15, lalu kita tempatkan itu, cocokkan, oh ini untuk masalah daging babi, ini untuk masalah yang lain-lain, yang haram dan lain. Tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kita tidak berbuat adil terhadap ayat Alkitab kalau kita menafsirkan dengan cara demikian. Pertanyaannya, kalau begitu, mengapa atau apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Itu yang kita mau tanya. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Untuk itu saya minta tolong Ferdi, dan kalau Ibu Saragih juga sedang menyaksikan, kita baca dulu beberapa ayat yang pertama dari cerita yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-15. Mari kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Silakan. Baik, Matius 15 ayat pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, lanjut ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Terima kasih. Jadi apa yang dipermasalahkan? Ayat ini dengan jelas mengatakan yang dipermasalahkan pada saat itu bukan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan. Karena pemahaman Yesus, murid-muridnya, dan orang Farisi ahli Taurat semua sama. Mengikuti kitab suci, yaitu hanyalah daging binatang yang halal yang boleh dimakan. Yang tidak haram saja yang boleh dimakan. Tidak ada masalah dengan itu. Yang dipermasalahkan dan yang ditanyakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus adalah, mengapa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang orang-orang Yahudi, adat istiadat yang mengatakan bahwa mereka wajib membasuh tangan sebelum makan. Ini bukan membasuh tangan supaya tangannya bersih, tetapi membasuh tangan sebagai bagian dari upacara. Entah membasuhnya itu lama atau tidak lama, tetapi setelah dibasuh tangannya, maka secara ritual tangan itu dianggap bersih dan boleh makan. Boleh dipakai untuk makan. Tapi kalau belum dicuci, maka tidak boleh makan dengan menggunakan tangan itu. Yang ditekankan oleh mereka bukan masalah kebersihan, tetapi masalah mengikuti atau tentang mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka.
Ini bukan tentang bersih dan tidak bersih, ini mengenai masalah najis dan tidaknya najis, dosa atau tidak dosa menurut pandangan orang-orang Yahudi. Lalu untuk itu Tuhan Yesus menjawab, tolong dibaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dan bahkan ayat 6. Baik, ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." Ayat yang kelima, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ayat yang keenam, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Terima kasih. Di sini ada dua hal yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah adat istiadat orang Yahudi. Yang kedua adalah firman Allah. Orang-orang Yahudi menekankan adat istiadat mereka dan mereka menuduh murid-murid Yesus bukan berdasarkan firman Allah, tapi mereka menuduh dan mempersalahkan murid-murid Yesus berdasarkan adat istiadat mereka. Lalu Yesus menjawab bukan berdasarkan adat istiadat, tapi Yesus menjawab berdasarkan perintah Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu ada dalam 10 perintah Allah. Yaitu perintah yang kelima, Tuhan Yesus katakan, adat istiadatmu engkau tinggikan, tapi perintah Allah engkau abaikan. Bahkan engkau bisa mempermainkan atau memanipulasi perintah Allah itu. Jadi zaman dulu pun sudah ada yang memanipulasi perintah Allah. Ini perintah yang kelima. Bagaimana mereka manipulasi perintah yang kelima ini? Mereka katakan bahwa kalau seseorang itu sudah memberikan uangnya sebagai persembahan bagi Allah, maka ia tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Jadi mereka mengatakan bahwa perintah yang kelima ini bisa dilanggar asal ada alasan yang tepat. Jadi bayangkanlah kalau orang Yahudi, ini contoh orang Yahudi membuat atau Yesus mengatakan contoh sehubungan dengan perintah yang kelima. Bisa saja ada perintah-perintah yang lain dalam 10 perintah Allah yang orang Yahudi bisa saja katakan atau siapapun orang bisa katakan, oh kalau perintah yang ini boleh dilanggar tapi penggantinya adalah ini. Contohnya hari Sabat, perintah yang keempat. Boleh ini bukan hari ke-7 tapi digantikan dengan hari yang lain. Jadi caranya, konsepnya sama. Yang itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh kita melakukan seperti itu. Yesus katakan, setelah engkau memberikan persembahan kepada Allah pun, itu adalah kewajibanmu untuk menghormati ayahmu dan ibumu. Demikian kata Matius pasal yang ke-15, ya, yang dikutip dari 10 perintah Allah. Lalu kemudian berdasarkan contoh itu, Tuhan Yesus kembali mengutip kitab Yesaya dan berkata dalam ayat 8 dan ayat 9, Matius 15, ini dikutip dari kitab Yesaya. Silahkan tolong dibaca. Yang ke-7. Yesaya 8. Bukan, ini Matius 15 ayat yang ayat 8 dan ayat 9. Oke. Yang dikutip dari kitab Yesaya ini. Baik, saya bacakan Pak Pendeta. Ayat Ya. yang ke-8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Artinya peribadatan kepada Allah mencakup ketaatan kita kepada perintah Allah. Itu maksud ayat ini. Kita tidak bisa mengatakan beribadah kepada Allah, tapi yang kita patuh bukan perintah Allah, tetapi adat istiadat manusia.
Baru setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka ayat yang ditanyakan oleh Ibu Saragi. Ayat itu di ayat yang ke-11, silahkan dibaca Ferdi. Ya. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Terima kasih. Apa kalau begitu yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bahwa bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar yang menajiskan. Perhatikan satu hal di sini adalah ayat ini sedang berbicara tentang apa yang najis dan apa yang tidak najis, apa yang menajiskan dan apa yang tidak menajiskan. Dan tidak dengan spesifik sedang berbicara tentang apa yang haram dan apa yang tidak haram. Karena itu dikaitkan dengan makan, dengan membasuh tangan atau tidak membasuh tangan, berhubungan dengan najis atau tidak najis. Itu konsep dari atau konteks dari ayat yang ke-11 ini. Tetapi bisa saja orang salah mengerti. Bahkan murid-murid dalam ayat yang ke-12 bertanya kepada Yesus, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Lalu kemudian Petrus secara khusus dalam ayat yang ke-15, Matius 15 ayat 15, Petrus berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Lalu sekarang kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita baca, silahkan Albert. Baik, mulai dari ayat yang ke-17 ya Pak Pendeta. 16. 16. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya." Ayat 17. "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban?" Ayat yang ke-18. "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Terima kasih. Jadi Yesus sedang berbicara tentang apa yang keluar dari mulut, bukan yang bersumber dari perut. Tetapi yang keluar dari mulut yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus adalah yang bersumber dari hati. Jadi dengan demikian ayat yang ke-11 pada waktu Tuhan Yesus katakan, bukanlah yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Waktu dia katakan yang keluar dari mulut, itu adalah tentang apa yang keluar dari hati melalui mulut. Apa itu? Dengan demikian, Yesus sedang mengatakan kepada mereka dalam konteks protes orang-orang Yahudi dan ahli Taurat ini kepada murid-murid Yesus yang makan tanpa cuci tangan lebih dahulu. Yesus sedang menjawab protes mereka. Ini kamu berkeberatan dengan murid-murid saya yang tidak cuci tangan lebih dahulu, dengan tangan yang mereka tidak basuh sesuai dengan tuntutan adat istiadat nenek moyang kamu sebagai simbol kesucian dan lain sebagainya, makanya cuci tangan. Bukan tentang sanitasi atau higienik, tetapi tentang masalah najis dan tidak najis. Kamu sangat mementingkan itu makanan yang mereka pegang dengan tangan mereka yang tidak mereka cuci itu akan keluar nanti di jamban. Tuhan Yesus katakan itu tidak menajiskan mereka. Perhatikan, sampai di situ pokok permasalahannya bukan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan. Ini bukan tentang daging babi boleh atau daging babi tidak boleh dimakan. Bukan itu. Mari kita jujur terhadap bagaimana Alkitab ini harus dibaca, sehingga kita tidak tebang pilih, hanya mau melihat apa yang sesuai dengan kita pikirkan, itu yang kita mau tafsirkan. Ini saya berbicara kepada kita secara umum. Lalu kemudian Tuhan Yesus lanjutkan setelah dia katakan bahwa apa yang datang dari hati, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Apa itu maksudnya? Kita baca di dalam ayat yang ke-19, lalu kemudian ayat yang ke-20. Silahkan. Matius 15 ayat ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan,
pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat yang ke-20, itulah yang Sampai situ dulu. Baik, Pak Pendeta. Tadi ayat 18 mengatakan yang keluar dari mulut berasal dari hati itu yang menajiskan. Yang menajiskan itu kalau ada pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, yang semuanya tentu berasal dari hati manusia. Itu yang menajiskan orang. Tapi biarlah Tuhan Yesus lanjutkan keterangannya. Kita baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Terima kasih, Alkitab sangat jelas. Tuhan Yesus menerangkan dengan sangat jelas bahwa Matius 15 ayat 11 bukan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dimakan, tetapi itu tentang makan dengan atau tidak dengan cuci tangan terlebih dahulu, sesuai dengan tuntutan orang-orang Yahudi bahwa itu membuat orang itu tidak najis kalau makan dengan makan dengan tangan yang sudah dibasuh. Bukan juga mengenai masalah membersihkan kuman dan lain-lain, tidak. Ini tentang kenajisan secara ritual. Itu yang mereka tekankan. Yesus katakan, engkau hanya melihat apa yang di luar, tetapi hatimu tidak engkau perhatikan. Dalam hatimu ada kebencian, dalam hatimu ada sumpah palsu, dan lain sebagainya. Yesus katakan dalam ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Mudah-mudahan ini jelas bagi kita. Terima kasih.